Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita bangsa Indonesia akan sampai pada perhelatan besar, yaitu Pesta Demokrasi bangsa Indonesia, yaitu pemilihan umum, di mana kita rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden, juga wakil rakyat yang duduk di DPR, MPR maupun DPD. Maka kita selaku rakyat Indonesia dan juga selaku umat Islam perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Terlebih lagi bagi yang sudah memang memiliki hak pilih, maka perhelatan ini benar-benar harus disikapi dengan serius. Karena apa? Karena kita akan memilih seorang pemimpin, presiden dan wakil presiden yang akan menentukan arah perjalanan dari bangsa Indonesia atau Republik Indonesia ini. Tentunya agama kita, agama Islam adalah agama yang memiliki yang sangat lengkap, ya, agama yang lengkap yang mengatur tidak hanya urusan agama, akan tapi juga mengatur urusan dunia, termasuk di dalamnya dalam masalah politik ataupun memilih pemimpin. Apabila kita melihat di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan pedoman di dalam kita memilih pemimpin. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Yang artinya sesungguhnya pelindung kamu sekalian itu adalah, yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasul, yang ketiga adalah orang yang beriman. Orang beriman yang seperti apa? Orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan dia termasuk orang-orang yang ruku. Orang yang ruku di sini maksudnya adalah orang-orang yang taat terhadap apa yang menjadi perintah dan larangan Allah, taat terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah. Berdasarkan ayat ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan kriteria pemimpin yang hendaknya kita pilih itu adalah, yang pertama adalah orang yang beriman. Sama dengan kita, orang yang beriman. Kenapa? Karena pemimpin itu juga bukan hanya mengatur dunia, akan tapi juga dia yang juga mengatur urusan keagamaan kita. Kalau yang kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak seiman, tentunya dia tidak mengetahui apa yang boleh atau yang tidak, atau bahkan bisa jadi kebijakan-kebijakannya bisa saja bertentangan atau malah menghambat kita di dalam menjalankan ibadah. Maka yang beriman itu penting. Sedangkan yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu menunjukkan seorang pemimpin itu harus memiliki ketakwaan, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ditunjukkan dengan senantiasa mengerjakan sholat. Sedangkan membayar zakat itu menunjukkan seorang pemimpin itu adalah, selain dia taat pada perintah Allah, dia orang yang memiliki kepedulian terhadap rakyat yang lemah, kaum yang lemah, ataupun yang dipimpinnya. Jadi bukan pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, akan tapi dia perhatian terhadap nasib rakyatnya, terutama yang tidak mampu, ya. Gimana kalau digambarkan Nabi Muhammad SAW itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, ya, bahwa sangat keras terhadap orang kafir, akan tapi memiliki kepedulian terhadap umat Islam. Dan yang ketiga adalah orang yang ruku.
Nah, itu satu ayat di dalam Al-Quran yang hendaknya bisa menjadi pedoman. Bisa juga kita ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Ya, dia berkata, ya, salah satu anak dari Nabi Syuaib berkata, wahai bapakku, ya, pekerjakanlah ia, karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan itu adalah al-qawi, orang yang kuat, dan al-amin, yaitu orang yang amanah. Ya, kuat di sini bisa kita pahami kuat secara fisik, sebab kalau misalnya dia sakit-sakitan atau ada kekurangannya mungkin akan menyusahkan. Bisa juga kuat di sini maknanya adalah kuat secara intelektual, memiliki kecerdasan. Dan yang berikutnya al-amin, yaitu dia adalah orang yang amanah. Amanah ini orang yang memiliki integritas. Integritas itu kita pahami antara perkataan dan perbuatannya itu sejalan, ya itu. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan itu kemudian dilaksanakan dan diwujudkan. Nah, itu bisa kita lihat dari apa? Dari rekam jejaknya. Dari rekam jejaknya, apa dulu dia ketika jadi pemimpin berjanji, apa sudah dilaksanakan atau tidak. Jamaah pengajian Masjid Diponegoro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua ayat, ya, karena keterbatasan waktu, akan tapi dua ayat ini bisa menjadi bekal bagi kita di dalam memilih pemimpin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.